Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen ya. Nah, kemarin kan sudah tentang ikatan ion. Ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Kalau ikatan ion. Nah, sekarang ikatan kovalen. Itu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi, ini sesama unsur non-logam. Nah, kalian ingat nggak kalau unsur non-logam itu cenderungnya apa? Cenderung menerima elektron ya kan? Cenderung butuh elektron. Berarti ini gimana? Intinya ini ikatan terjadi sesama unsur yang sama-sama membutuhkan elektron. Sehingga mereka memakai bersama elektronnya. Jadi ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama ya untuk membentuk suatu ikatan karena mereka sama-sama ingin stabil. Nah, untuk sifat senyawa kovalennya ini kalian bisa baca sendiri ya. Berkebalikan dengan sifat senyawa ion. Nah, macam-macam ikatan kovalen itu ada 4. Pertama, ikatan kovalen tunggal, stripnya 1. Ini tuh strip ini ikatan ya. Ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Dan yang keempat itu ikatan kovalen koordinasi. Nah, tapi di hari ini Mem hanya bahas sampai ikatan rangkap 3. Jadi ikatan kovalen koordinasinya di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Nah, yang pertama ini Mem akan jelaskan tentang ikatan kovalen tunggal. Nah, contohnya adalah jika pembentukan senyawa kovalen CH4. Nah, di sini dikasih tahu nih unsur C-nya 6. Langkah pertama tetap kita buat konfigurasi elektronnya. Ternyata konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2 ya. Elektron valensinya ingat kulit terbesar nomor 2, elektronnya kita jumlahkan 2 tambah 2, jadi elektron valensinya 4. Untuk stabil 4 berarti cenderung ke oktet ya, 8. Nah, elektron valensinya udah 4, supaya 8 berarti dia butuh berapa? Butuh 4 elektron lagi. Nah, H1, H itu nomor atomnya 1, berarti konfigurasi elektronnya 1s1. Elektron valensinya berarti ya 1. Nah, ini Mem tambahkan catatan ya. Yang dia stabil dengan duplet 2 elektron tidak ke 8 itu khusus unsur H, litium, hidrogen, litium, dan berelium ya. Jadi kalau ada H, Li, dan Be itu berarti dia stabilnya bukan ke 8 elektron tapi ke 2 elektron ya. Nah, di H ini ya valensinya udah 1. Berarti gimana supaya stabil? Dia cenderung menerima 1. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, Mem kok H 1 bukan melepas 1 sih Mem? Nah, H ini golongan unsur non-logam. Jadi dia cenderungnya menerima bukan melepas. Nah, dia 1. Kalau dia ikutin ke oktet, ibaratnya ya, oktet itu kan 8 elektron. Kalau kita ikutin ke oktet, 1 untuk jadi 8 itu butuhnya 7 elektron, terlalu banyak. Jadi si H ini mengikutinya ke duplet yang hanya butuh untuk stabil hanya 2 elektron. Jadi dia butuh lagi 1. Akhirnya kita buat nih struktur Lewisnya. Nih, ini kan yang udah jadinya ya. Boleh nanti Mem iniin dulu. Pelan-pelan lagi. Nah, C elektron valensinya 4. Kita pakai tandanya yang silang. 1, 2, 3, 4. Ini kenapa disebar Mem? Lihat ya. H-nya nanti akan ada 4. Dan kalau bisa ditulisnya jangan menumpuk. Jangan gini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, itu jangan. Karena kan nanti pasangannya mau dapat satu-satu kan. Dari si H-nya. Atau gini misalkan. 1, 2, 3 terus 4 gitu. Itu juga salah ya. Jadi kita sebar aja sesuai pasangannya. Oh, H-nya mau ada 4. Gimana nih supaya mereka letaknya berpencar dan tidak saling tumpuk. Nah, akhirnya H-nya mencar kan. C-nya seperti ini. Nah, nanti ada H kan. H yang pertama
1. H kita tanda bulat. H cuma butuh 1. Nah, Makai punya si C. Sekarang H elektronnya ada 2 ya. H yang ini udah stabil. Nah, sekarang H-nya kan ada 4. H yang kedua punya 1. Oh, pakai lagi nih, punya si C. Sekarang H-nya udah 2, berarti H udah stabil. Sekarang H yang ketiga. Ngambil juga nih dari si C. Oh, H-nya udah stabil lagi. Sekarang H-nya ada yang keempat. Juga ngambil dari si C. Makanya punya si C. H-nya udah stabil, C-nya udah stabil belum? C-nya juga udah stabil. Kita lihat ya. Mereka kan makai bersama. Nah, C-nya juga ngambil punya si H. Ini lihat cara ini lingkarin ya. Berarti yang di kotak ini punya si C, elektron C. Sekarang kita hitung yang kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C-nya udah stabil. Nah, setelah di ini 2 elektron kayak gini, jadi kalau ada 2 elektron itu namanya satu ikatan, terbentuk satu ikatan. Kalau nanti misalkan gini, oh ini 2 ikatan gitu. Jadi pokoknya ada 2 elektron itu menjadi satu ikatan ya. Nah, setelah kayak gini kita buat seperti ini. Ya, jadinya karena 2 elektron itu satu pasang elektron, 2 elektron sama dengan satu pasang elektron. Pasangan, berarti kan ada 2 elektronnya ya. Nah, ini membentuk satu ikatan. Jadi satu pasangan elektron, satu Pe itu menjadi satu ikatan kimia. Udah jadi kayak gini gitu ya. Nah, untuk yang kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 menjelaskan di video selanjutnya ya, karena khawatir ini terlalu besar size-nya. Sekian dulu ya video yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.